Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dengan kebiasaan bersedekah. Sedekah merupakan kata yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu sodakoh, berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran. Definisi sedekah atau sodako adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam kegiatan bersedekah, ada upaya untuk mencari ridho Allah, mengundang pahala, serta kebaikan bagi pelaksanaannya. Hukum sedekah dalam Islam ialah sunnah atau dianjurkan apabila dikerjakan akan mendatangkan pahala dan kebaikan, apabila ditinggalkan juga tidak mendatangkan dosa. Namun, sedekah dapat berubah hukumnya menjadi wajib jika seorang muslim telah mampu dan berkecukupan berjumpa dengan orang lain yang kekurangan. Di antara ayat yang menjelaskan pahala sedekah adalah Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang balasan orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Keutamaan dan keajaiban sedekah. Berikut 5 keajaiban bersedekah yang dapat membuat kita bahagia. 1. Pasti diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersedekah pasti akan diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengganti sedekah itu segera di dunia dan Allah akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat kelak. 2. Tidak mengurangi harta. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. 3. Menjadi obat bagi orang yang sakit. Sakit adalah bagian dari takdir Allah. Kewajiban pertama saat sakit adalah sabar menerima takdir Allah, pada saat yang sama melakukan ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Dan di antara ikhtiar itu adalah dengan sedekah. 4. Menjadi naungan di akhirat. Sedekah akan menjadi naungan di yaumul mahsyar kelak. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. 5. Sedekah melipat gandakan pahala. Perbanyak bersedekah di hari Jumat, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Ada beberapa kriteria dan urutan orang yang berhak menerima sedekah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini agar sedekah yang kita tunaikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu diri sendiri, caranya dengan meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, meningkatkan skill serta kemampuan di luar biaya kebutuhan rutin. 2. Keluarga, untuk memelihara silaturahmi dan menyambung tali kasih sayang. 3. Orang terdekat, termasuk tetangga, kerabat, rekan kerja. 4. Anak yatim, anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia balik
atau dewasa, hal ini merupakan sebuah aksi nyata dalam meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menyayangi anak yatim. Bersedekah selain dapat membantu saudara kita yang membutuhkan, bersedekah juga memiliki berbagai macam keutamaan. Seperti menjauhkan bala bencana, membuka pintu rezeki, menghindari penyakit, dan lainnya. Kita tidak perlu khawatir harta kita akan berkurang dan habis, karena pada dasarnya, harta itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.